Saya ada ajarin tidak? Saya akan tanya. Benda yang saya tidak ajarin tak boleh dibuat. Sebab bisnes ini adalah bisnes duplikasi. Apa yang tidak boleh diduplikasi jangan buat. Nomor satu. Nomor dua, tidak ada cross line. Cross line ya. Faham yang cross line ya? Yang ketiga, berita yang bagus harus dibawa ke bawah. Berita yang negatif harus dibawa ke atas. Nombor 5, tidak boleh ganggu upside atau down. Contohnya saya ada seorang ejen daripada Brunei. Dia minta ejen di bawah dia data orang dia. Boleh tidak? Dia minta orang bawah dia bantu dia data. Tak boleh. Sebab itu sudah ganggu. Ya. Yang ke 6 tu no relationship problem yang affairs. Sebab bidang ini adalah bidang business. Memang dia free business, tetapi banyak kaum lelaki, kaum perempuan. So kalau kita terlibat dalam masalah hubungan, mesti kumpulan kita hancur. So yang mindset itu dia kena ada gratefulness, bersyukur. Terima kasih. Manusia ni dia dia cepat lupa. Sebab kalau tidak ada orang yang bawa kita, kok kita bisa masuk ke hotel? Betul tak? Betul. Tetapi orang yang masuk, dia rasa kita perlukan dia banyak sangat. Tanpa dia, mungkin kita akan hancur. Saya pernah ada satu pengalaman. Ejen saya seorang yang hebat. Dia bagi saya setiap bulan 100,000 RP, 100,000 CV. Berapa ratus set ya. Tetapi saya buat Zoom meeting, dia mau buat Zoom sendiri. Malah dia beritahu ejen dia jangan ikut Zoom saya. Ya. Akhirnya saya lepaskan, dia buat sendiri. Akhirnya tim dia jatuh. Satu ketika dia pernah tanya saya punya CV sudah habis dimakan oleh saya. Pernah tanya? Sebab saya punya CV tinggi sudah makan habis. Saya kata tak. Bila dia tak mau ikut saya, semua leader saya, mereka omong di belakang saya, mereka kata Datin Syarina mesti turun. Sebab kuda hitam dia sudah lari. Tapi saya lebih rajin, malah saya lebih berjaya lepas dia tinggalkan saya. Dan dia punya CV jatuh sekarang sampai 5,000 saja. Jadi terima kasih tadi. One more point. Ya, one more point. Bila kita ada EPL, saya omong balik dengan dia. Dia sekarang tengah hubungi saya. So saya tak hiraukan dia selama setahun ya. Setahun. Di hotel yang kebaikan dia apa? Ejen kita dia tidak ada mati. Apa tu tamat. Ejen tu dia tak expire. Poin dia asyik naik lagi, dia masih ada consumer kan. So bila kita ada EPL, saya gunakan EPL untuk tarik balik mereka. Dan mereka tengah lihat semula bisnes kita ni. Okay? Dan pesanan untuk mereka pintu tobat masih terbuka. Okey, pertanyaan lain. Sebelah sana. Ini sebelah sini. Baik, go. Ketika presentasi event itu Zoom atau VSS itu, poin apa yang paling disampaikan? Poin apa yang paling di-emphasize, di highlight itu apanya? Terus mungkin durasinya berapa lama? Misalnya kayak Zoom. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Di BSS selalunya kita melihat di situ adanya prospek, betul tak? Setiap ejen akan membawa prospek. Jadi kalau kita nak memberi satu positif ataupun satu benda yang environment yang bagus supaya prospek tidak lari, kita harus cut benda yang remeh dalam BSS. Yang kena ingat,
Benda yang kalau pemanjang tidak ada satu kualiti, orang akan bosan, dia tidak akan terima apapun poin anda. Dalam perniagaan Bolten, dua benda yang anda harus ingat. Pertama adalah produk. Penyampaian produk harus pikat kepada hati prospek, iaitu testimoni yang paling bagus. Kedua adalah tentang commission plan. Commission plan, anda harus memberi satu gambaran yang besar. Kalau saya present marketing plan, saya tak akan present bulat-bulat. Saya tak akan present satu hari RM25. Tak. Saya harus nampakkan gambaran besar. Okey? Satu hari maksimum RM6,000. Okey. Bila anda memberi gambaran yang besar, prospek anda akan menerima peluang besar berada di Bolten. Dan anda harus bagi gambaran impian yang besar di Bolten, baru prospek akan teruja untuk join anda. Dan anda tidak harus meremehkan segala-segala yang tidak bagus di dalam presentasi ataupun commission plan yang terlalu detail. Enggak boleh buat begitu. Dalam presentasi di VSS, saya rasa anda jangan menulis itu bulat-bulat tu. Sebab anda kena tahu prospek yang datang ada kalangan murah, ada kalangan bawahan, pertengahan kan, profesional. Dan anda kena beri prospek secara pro juga kepada audiens anda. Sebab kita nak nampak kelasan anda tu bagaimana. Anda nak cari pengikut kan? Anda nak cari orang yang supaya bergabung dengan anda. Jadi anda, penceritaan anda itu kena ada kelas tertentu. Sebab saya kalau buat presentasi marketing plan, enggak ada langsung tentang marketing plan menulis, enggak ada. Saya harus berceritakan apa kehebatan, apa maksimum yang dapat di Bolten. Itu yang paling terbaik. Sebab orang bukan bisa join kan? Jangan lukiskan bulat-bulat, jangan tunjukkan RM25 satu hari. Itu perniagaan yang kecil, kan? Anda dah nampak kecil tu di mata prospek. Anda kena bilang, kalau anda buat 1 tahun pun anda boleh dapat 100,000 simpanan, betul? Tabungan. Tabungan ya. Yes, anda harus nampakkan besar. Baru prospek akan ada keinginan untuk join anda. Betul tak? Yes. Dari itu, kenapa saya kalau buat prospecting, gabungan saya sangat besar. Baru ni kita buat Muslim Bollywood nak ya, nampak macam meremehkan. Anda tahu, saya dapat satu malam 400 package serentak. Sebab saya buat program menampakkan kehebatan Bolten. Itu yang paling penting. Okay? Jadi anda kena buat presentasi kehebatan Bolten dan apa yang terbaiknya akan dapat di Bolten nanti. Sekian, terima kasih. Dan pastikan ya, bila kita buat presentasi BSS ya, dia ikut KISS filosofi, keep it sweet and simple, jangan terlalu panjang ya. Dan apa yang kita sampaikan adalah harapan dan masa depan. Ya, sering ramai yang buat BSS cerita masa lalu. Tahu nggak, dulu saya di perusahaan A, saya 001, saya founder. Mereka nggak mau tahu yang masa lalu. Mereka mau lihat masa depan, apa yang kita boleh dapat dengan Bolten. Karena begini ya, bila kita bilang kalau dapat satu kiri dan kanan dapat 87,000. Ya, anak saya ke sekolah aja 87,000 setiap hari. Jadi kita mau lihat maksimum dia bisa dapat per hari berapa. Dia harus hati-hati dengan prospek yang mana. Kemudian prospecting ini juga sama seperti masak. Kita harus tahu garamnya kapan mau diletakkan. Karena kalau orang itu seorang pebisnis, penghasilan besar, kita bilang gabung di Bolten hanya 2,3 juta, dia kelihatan seperti 2,3 juta, itu kecil banget untuk sukses. Jadi kita lihat kelas yang hadir, ya kelas yang hadir ya. Jadi kita harus tahu menilai prospek kita dengan cara closing. Bukan semua closing adalah closing yang sama, tetapi BSS kalau bisa paling maksimal 45 menit hingga 1 jam.
Tapi kalau kita buat high tea, kita lamakan sedikit sampai 90 menit kerana kita bagi lebih banyak sharing, lebih banyak leader, lebih banyak kisah-kisah sukses. Okey, pertanyaan lain? Mungkin dari Datin ada tambahan. Coba. Datin? PSS tadi berapa durasi maksimal? Tunggu. Oh iya, jawab dulu Pak. Datin. So, saya lebih kepada Zoom meeting VSS ya. Biasanya VSS 1 jam. Tetapi yang presentasi itu kita kena jual impian, bukan jual produk. Ramai orang ngomong, kenapa orang saya hanya pengguna, tetapi kenapa orang Datin usahawan? Apa yang anda jual? Kalau anda jual produk, pasti tim kita semua konsumen kan? Tapi kalau kita jual impian, bisa jadi usahawan, dia akan jadi usahawan. So presentasi kita lebih kepada sukses. Sukses. Lepas tu Zoom meeting saya 1,5 jam. 1 jam background, produk, plan, success story. Lepas tu ada setengah jam Q&A. Sebab ramai orang yang datang, dia ada banyak pertanyaan. Kita kena selesai. Sebenarnya kalau kita buat offline, dia juga ada meeting before meeting, during meeting, and meeting after meeting. Meeting after meeting itu closing. So yang setengah jam itu Q&A, kita selesaikan doubts, keraguan dia. Apa pertanyaan dia? Bila kita selesaikan tu, closing tu hampir 100% lah. 100%. Sebab dalam saya punya kalau Zoom meeting, kita punya closing rate very high ya. Tapi yang masalah how you invite people. Itu yang orang sering menghadapi. Best, you have the best presentasi, tetapi saya tak bawa orang. Itu. So cara invite orang tu sangat-sangat penting. Itu juga ada satu topik yang lain ya. So biasanya saya akan buat VSS, lepas tu business training. Lebih kepada business. Sebab saya memperhatikan bahawa ramai ejen di Bawah10, mereka seperti pendidik, seperti saintis. Mereka kaji, nanti dia buat perbandingan di antara kunyit dengan jahe hitam. Dia cerita hingga begitu Itu tak penting langsung. Jangan go out of point ya. Ada last week Zoom meeting saya kata jahe hitam dia ada satu speciality dia bisa bantu nerve, saraf. Semua suplemen di dunia dia bagus untuk sistem imun, tetapi jahe hitam bantu saraf. Jarang orang ceritakan. Orang tu tanya saya, salah seorang partisipan di Zoom meeting, dia tanya bahan apa yang menyebabkan jahe hitam itu bagus untuk saraf. Saya tanya soalan itu tak penting langsung. Kalau begitu saya harus jadi seorang saintis. Betul tak? Itu yang kita silap di sana. Kita terlalu banyak tanya soalan ini, soalan itu. Padahal jahe hitam dia ada selenium untuk anti cancer. Dia ada macam-macam. Nutrien dia tinggi sekali. Tapi di Bawah10 kita fokus kepada 5,7 dimethylflavone. Kenapa? Sebab kata ini tidak digunakan di mana-mana. Dia jadi unggul. Bila kita guna perkataan yang unggul, dia akan ada tarikan ya. So kita fokus kepada right to the point. Jangan terlalu panjang lebar. Betul. Okay, thank you. Okey, ingat tugas kita bukan menciptakan saintis ya. Kita menciptakan businessman. Hari itu ada orang tanya, Pak Waran bisa terangkan kanker gimana makan dan diabetes gimana makan. Dua-dua jawaban yang sama, lewat mulut. Okey, pertanyaan lain. Satu. Ya. Khusus ke Kak Tun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju tadi disampaikan bahwa Kak Tun mulai dengan keluarga dan ingin membangun kesejahteraan untuk keluarga. Saya juga punya keluarga besar. Bagaimana kita merangkul semua anggota keluarga kita, mulai dari keluarga kecil sampai keluarga besar, join dengan Bawah10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kalau kita tengok pasal keluarga kan, dulu kalau kita buat bisnes,
nggak ada keluarga yang full, betul tak? Betul. Selalunya keluarga kecil, keluarga besar. Especially keluarga ialah anak-anak kita kan. Bagaimana kita nak memberi keyakinan kepada keluarga kita dahulu? Pertama, kalau keluarga jauh, masa saudara-saudara, kepingin tak akan ikut kalau kita tak sukses, betul? Betul. Jadi, kita harus mensukseskan diri kita dulu, betul? Dan baru keluarga akan ikut. Dalam kes saya melihat di Walton, di Walton, planning dia memang untuk keluarga. Kan kita ada tim A, B, C, D kan? Dan untuk bangun tim keluarga anda bukan harus bulan ini, tahun ini, bukan. Betul? Jadi anda kena buat persediaan. Sebab api itu anda kena ingat. Jadi anda nak gabungkan keluarga anda kena tahu kenapa keluarga anda kena gabung. Sebab saya kena fikirkan, api itu adalah satu tabungan tabungan yang paling menarik untuk keluarga. Jadi bagi saya, dalam Walton, anak-anak saya semua gabung kerana pendapatan tu, income tu, commission plan tu yang menarik. Contoh, kita boleh nilai api untuk mendapat satu benda kereta mewah, betul? Kalau anak-anak kita tidak nampak kebendaan, contoh rumah, dia orang tak akan bergabung. Betul? Jadi, bila anda kena memberi satu keyakinan bahawa Walton boleh anda memiliki sekian-sekian berapa lama untuk memiliki rumah, kereta yang ramai anak-anak muda kepingin besar, membuatkan tim-tim membuatkan anak-anak anda full. Dan keyakinan itu penting supaya anak-anak nampak Walton adalah satu sumber yang besar sebenarnya. Contoh saya dalam 4 tahun berapa banyak saya beli rumah. Jadi contoh terbaik saya, anak saya yang ada gaji besar melihat betapa hebatnya commission plan boleh dapat rumah yang banyak dalam masa 5 tahun, sedangkan mereka ambil loan di bank memerlukan 25 tahun untuk bayar penuh. Jadi di sini ada beda kan? Dengan 4 tahun boleh memiliki rumah tunai, dengan anda bekerja gratis gratis. Dengan anda bekerja anda harus bayar cicilan selama 30 hingga 25 tahun. Beda tak berada di Walton dengan anda bekerja? Ya, anda kena memberi kebedaan itu kepada keluarga anda. Okey, terima kasih Kak Tun. Tapi keluarga juga hati-hati, kadang kita sudah bawa 18 perusahaan multi level ke keluarga kita, sudah pasti mereka sudah menggabung dengan kita. Jadi bukan kerana Walton tidak bagus. Sebelum ini cara kerja kita, kita bawa 18 perusahaan tidak sukses. Sekarang kita bawa yang ke-19, bilang Walton terbaik. Mereka bukan tak mau gabung dengan Walton, mereka tak mau gabung dengan kita. Jadi hati-hati. Okey. Pertanyaan lain? Okey, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Tun dan Kak Tin. Saya Oh, bertanya- semua nanti saya yang tanya pertanyaan yang lain. Saya ingin bertanya tentang perlakuan untuk new agent. Ada 3 karakter ya, user, reseller, dan new agent. Perlakuan Kak Tun atau Datin ketika ada new agent. Melihat ini karakternya user, saya harus memperlakukan seperti apa. Ini reseller, saya harus memperlakukan seperti apa. Kemudian untuk kategori network atau bisnis, tentu ini berbeda. Nah, seperti apa khususnya untuk pebisnis ini, target di awal capaiannya harus seperti apa supaya segera mendapat pencapaian dan hasil yang maksimal. Ya, terima kasih. Permulaan kita memang nak mencari orang yang berbisnes. Anda kena faham,
kita di Bolton adalah produk. Ingat, produk. Kita tak akan berjumpa orang yang sama macam kita. Susah. Jadi kita banyak jumpa orang yang bukan macam kita. Betul? Di luar sana. Apa yang kita nak adalah orang mengguna produk baru datang CV. Betul? Kalau ada jual impian, dia tak guna produk, mana akan dapat CV? Tak apa-apa. Pengguna ataupun leader ada kena ambil semua. Saya terfikir, enggak ada user, produk tak jalan. Enggak ada leader, bisnes tak mantap. Kena gabung dua-dua. Dan bila kita jual produk, jual bisnes, bila orang consume produk bagus, bila kita bagi impian, baru datangnya bisnes dengan dia berterusan. Enggak apa-apa, 1 paket, 6 paket, 10 paket, enggak apa-apa. Permulaan pikat mereka dengan produk, sebab anda belum ada satu keyakinan, satu result yang bagus. Betul. Senang saja pikat consumer dengan produk VR4 kopi adalah terbaik walaupun satu package. Kerana saya selalu bercakap pada tim saya, kalau boleh anda ambil satu kampung untuk mengguna produk Volten. Betul? Anda kena pikat satu daerah tu ambil semua guna produk Volten. Enggak semua orang pikat dengan bisnes. Enggak semua orang pikat dengan kejayaan impian. Tapi anda harus pikat mereka dengan produk yang bagus, baru datang keberhasilan. Mereka akan nampak peluang di Volten. Okey, sekian, terima kasih. Bagi saya, dia ada 2 jenis agent ya. Yang kalau jenis consumer, dia adalah passive agent. Bagi yang mau bisnes, dia adalah aktif. Misi dan visi Volten adalah membina usahawan. Membina agent kita seperti usahawan, bukan salesman. Makanya kalau orang yang jadi salesman, dia susah nak berjaya di sini. Oh, betul. Dia jualan. Dia sangat diganggu oleh Lazada ke Shopee atau online marketplace ya, dengan harga yang bedanya sedikit. So untuk jadikan seorang agent pasif ke aktif, dia harus ada satu benda yang motivasikan dia. So makanya semua orang yang ikut, dia semuanya mula sebagai konsumen biasa. Sebab elemen yang paling penting untuk seorang leader berjaya, dia harus jadi seorang konsumen yang loyal, pengguna produk kita. Sedangkan Coca-Cola melalui 100 tahun, satu minuman yang gak sehat boleh tahan 100 tahun. Milo di Malaysia, di satu dunia hampir 50 tahun. Bukan produk minuman yang sehat, banyak gula. Tetapi Volten kita ada 4 minuman. Di Malaysia sudah ada 4. Kopi, teh, susu, coklat adalah minuman yang harus dipakai setiap family. Bisa tahan berapa tahun? Selama-lamanya. Sebab dia bukan saja satu minuman, dia satu minuman kesehatan. Tetapi bagaimana kita ubah seseorang yang pasif kepada aktif itu terpulang kepada aktivitas yang dia ikut. Kalau dia ikut aktivitas produk saja, kebiasaannya dia akan jadi konsumen biasa, pasif. Kalau dia ikut aktivitas yang bisa trigger, bisa tolak, bisa motivate dia untuk ubah jadi seorang usahawan, dia akan jadi usahawan. So bagaimana kita nak bimbing orang itu is success by design. Seperti kita mau bimbing seorang anak kita jadi seorang doktor, dia harus belajar lebih. Pergi tuition, dapat dosen yang bagus. Kita design agent kita itu. So makanya agent kita itu, kita mau dia berjaya, dia akan berjaya. Kita tak mau dia berjaya, kita tak hiraukan dia, dia akan
tak berjaya. Makanya agent yang ikut dia harus faham tanpa leader dia tidak akan ke mana-mana. So daripada sana saya selalu instill mentality begitu. Kalau orang dalam Zoom meeting saya, kalau nak jadi consumer, nggak usah ikut training. Saya selalu cerita macam tu. Kalau mau jadi usahawan, diharuskan. Kalau mau jadi usahawan, tidak mau ikut training, sorry, saya tak akan bantu anda. You telefon saya mau jumpa siapa-siapa, sorry, I will not go. Sebab saya pergi, nanti bola ini sudah dibuang, siapa nak teruskan mainan tu? It's a game. Kita tengah main satu game. When I go for a VSS, when I go for training, saya tengah limpahkan satu bola, dan bola ini harus dilimpahkan, diteruskan. Bukan tunggu saya datang sekali lagi, baru kita bincang. Kalau saya datang sekali, tidak ada perkembangan, saya tidak akan datang lagi. So itu adalah win-win untuk leader dengan ejen baru. Semua kita adalah same level. Tak kira top, ejen baru. Kenapa saya harus buat lebih kerja? Sebab kita masing-masing mau berjaya. So kita, tetapi bila kita nampak potensi seseorang ejen, kita design dia. Mungkin dia seorang yang boleh jadi speaker, kita train dia jadi speaker. Kalau dia pandai dalam commission plan, kita train dia jadi commission plan. Kalau MC, dia jadi MC. So kita design leader kita. Tetapi kadang-kadang umum tu senang. Memang dia satu proses ya, yang setiap orang harus melalui. Yang penting Satu proses. yang hadir di sini goal semuanya sudah bisa mandiri. Jangan harapkan perusahaan buat event, jangan harapkan leader buat event, harus sudah mandiri untuk sukses. Ini udah jadi goal lagi tanya. Coach Eddie kapan mau acara? Gimana mau sukses? Ya, oke, terima kasih. Jadi itu aktivitas paling penting untuk ubah mindset seorang passive agent kepada seorang active agent. Aktivitas. Oke, kita mau Bapak Ibu, sesudah ini kita ada presentasi dari CEO. Sebelum itu saya yang ingin bertanya pada mereka. Kita mulai dari Suhaila Wong, Madam. Ya, Madam, Ibu Suhaila Wong. Waktu dia gabung di Walten, 2 menit ya. Jawapannya untuk 2 menit, pertanyaan 2 menit jawapannya, tidak bisa lebih dari 2 menit ya. Oke, waktu pandemik tidak pernah lihat kantor Walten, tidak pernah apa yang buat Madam Suhaila Wong tertarik dengan Walten tanpa melihat apa-apa. Ini daripada Tating. Ya. Itu sumbangan dan jasa daripada Tating. Pasal dia daripada tolakan dia, daripada dia punya support dan tiap hari telefon tu. So itu yang aku terjadi, aku join dan terus aku ikut jejak Tating Serena sampai sekarang. Zoom meeting 7 bulan. Yes, lepas tu teruslah ikut Zoom meeting dan apa yang diajar oleh Tatim tu kita ikut saja. Jadi seorang murid yang dengar apa yang cikgu ajarkan. Ya, artinya jadi seorang murid belajar, jangan pikir sudah lebih pintar. Dera ya. Jangan pikir lebih pintar. Ya. Okey, belajar. Okey, Suzanti. Pertanyaannya begini ya. Suzanti kan baru ambil mobil Mercedes baru. Waktu gabung di Walten, yakin nggak bisa dapat mobil gratis? Boleh cakap Mandarin juga, saya boleh translate. Actually, mula saya memang tak percayalah. Sebab saya pernah qualified 2 kafan di sekaligus dekat syarikat lain lah. Tapi tak jadi, saya tukar kereta percuma. Sebab itu saya memang tak percaya. Tapi kerana lah Tating Serena, dia selalu galakkan saya. Dan saya juga ikut semua strategi company dengan Tating Serena. Dan actually untuk saya lah, mentality yang paling penting untuk kita lah. Kita jangan selalu cari problem atas kita punya dealer lah.
cari masalah. Kita kena settle masalah. Kena settle masalah dengan untuk saya lah. Saya rasa kalau kita nak berjaya di sini, kita mesti nak yang penting kita mesti nak ambil peluang dengan kerja rajin, berusaha. Sekarang kita ada EPL kan, kita mesti nak ikut EPL. Sebab EPL saya memang kurang masa keluar sini sana sebab saya nak jaga anak, saya ada kerja rumah, ada kerja sendiri. Tapi saya ikut EPL, saya tiap hari di rumah saya buka itu sistem saja, ikut sistem itu placement fee saja. Itu untuk saya lah, saya ikut acara 20%. Ikut acara paling penting lah. Saya tak payah cakap banyak, saya bawa orang datang, dia dengar, nanti saya closing sudah. Itu. Suzanne dia pastikan setiap event dia bawa prospek datang, timnya hadir, bukan dia sendiri. Dia pastikan setiap minggu tinggal mana? Berapa kilometer dari HQ? 2 jam 400 km ya. Setiap minggu dia datang ke Shah Alam HQ bawa prospek. Bukan dia pembicara. 400 kilo untuk ikut event. Begitu sukses. Okey. Datin Sharina, 2 minit juga. Satu benda yang Datin nampak di Wall 10 sebelum Datin gabung. Dan ini sebabnya satu saja. Walaupun ada banyak, saya nak you choose one of the reason that you choose Wall 10 to join. Saya gabung Wall 10 pada tahun 2020 Disember selepas saya dengar presentasi daripada CEO kami sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk. Yang saya nampak adalah perbezaan lebih kepada online. Satu. Kedua, tidak ada tutup point, tidak ada level. Yang tidak ada level ini dan tidak perlu tutup point itu, saya bisa bawa family saya masuk. Tadi ada cerita pasal family kan? Sebab saya pernah gabung di MLM 23 tahun. Saya hanya bisa berjaya akaun saya. Bawa family harus maintain tutup point banyak. Kita tak bisa. Tetapi di Voten, kelebihan dia tidak perlu tutup point. Makanya kita bisa bawa family kita masuk. Satu family, ya. Yang keduanya, tidak ada level itu yang saya tak pernah dengar. Tidak ada level maksudnya, saya bisa pilih bintang daripada tim A, B, C, D. Tidak semestinya harus di refer daripada saya. So kalau kita faham Plan Commission Voten, A, B, C, D itu harus ada star, bintang dia. Mungkinnya daripada peringkat level pertama ke 100 ke 1000 enggak penting. Dan bila kita ada 4 star itu, kita fokus kepada 4 star itu. Ya. So yang paling penting adalah pencapaian leader besar. Tanpa rekod pencapaian, macam mana kita omong pun tak guna. Waktu saya lihat Mr. Muti dapat RM613,900 pada Oktober 2020, bila saya sharing, ramai orang cerita itu adalah gabungan daripada hari pertama hingga buku itu dicatat. Ya. Tetapi bila saya cek setiap bulan, saya cek online ya, bulan April hanya 40,000, bulan Mei naik 70,000. Dia naik begitu. Makanya rekod itu penting. Bukan saja rekod daripada top leader nombor 1, nombor 2 juga tinggi, nombor 3. Saya cek setiap orang ya. Saya tag. Lepas tu yang paling menarik saya ialah waktu tu tidak ada seorang Chinese dalam top 20. Tidak ada seorang. Makanya saya ambil pasaran Chinese. Dan satu lagi adalah dalam top 20 itu ada 12 top leader daripada kaum India. Tidak ada rekod di Malaysia. Okey, Yes. terima kasih Datin. Okey, Kak Tun, pertanyaan Kak Tun. 2 minit juga ya. Datin sudah 3 minit tadi. Okey, Kak Tun dah berjaya.
dah kaya, rumah banyak, kereta banyak. Tetapi dalam waktu kejayaan ini pun, kenapa Kak Tun tetap pergi sponsoring orang baru? Sekarang masih mencari, memprospek orang baru untuk join dalam tim. Okey, sebenarnya bila kita berjaya, kejayaan lebih besar adalah menjayakan orang bawahan. Yes. Matlamat saya satu je. Saya nak ramai tim saya berjaya besar di Walton. Baru saya akan lebih berjaya besar. Betul. Saya tak nak saya berjaya, saya kaya. Yang penting saya harus di mana kalau boleh saya nak top 30 tu semua orang saya. Betul saya cakap, itu impian saya sebenarnya. Saya tiap-tiap bulan saya kira berapa ramai tim saya. Bulan ni tahniah saya dah ada 15 international tim saya. Bulan depan saya harus ada 20 orang lagi. Di Indonesia, di Cambodia, di Malaysia, mana-mana pun itulah impian saya sebenarnya. Anda tidak akan sukses selagi mana, Anda tidak akan sukses besar selagi mana Anda tidak mensukseskan besar orang bawahan Anda. Sekian itu. Okey, terima kasih. Okey, Basanta. Madam Basanta ini ya, dia tinggal lebih kurang 10 km dari office di Shah Alam. Tetapi untuk membina bisnes dia, dia mempunyai center sendiri, dia sewa satu lantai untuk buat coaching dan meeting setiap hari di tempatnya. Apa yang saya nak tanya dengan Wasanta adalah, dia tak ada pengalaman network, tetapi sampai sekarang dia buat bisnes secara individu. Buat di Malaysia, pergi India dia pergi sendiri, walaupun macam wanita orang kata pergi India susah. Apa yang semangat? Kenapa dia nak buat sendiri walaupun tanpa bantuan upline? Apa yang mendorong semangat tu? Selamat pagi. Okay, actually apa yang mendorong saya adalah Walton. Sebab I always think Walton is my business. Sebab ramai yang datang ke Walton memang cakap Walton, yeah, I love Walton. But berapa orang yang ada anggapan yang Walton itu adalah bisnes anda sendiri? Ada tak? Because usually bila anda nampak, bila anda dah sukses di Walton, dah jadi macam top 10 macam tu, anda punya work akan slow down. Betul? But if example anda menjalankan satu bisnes sendiri, bila bisnes anda naik, apa anda akan buat? Anda akan cari jalan untuk menjayakan lagi bisnes anda, betul tak? You will never slow down the business. But why in Walton when you success, anda akan relax? Sebab that's why Katun, all of us thinking what Walton is our business. Bila anda ada fikiran Walton adalah bisnes anda, you are willing to sacrifice your life. For me, I love Walton. Walton adalah bisnes saya sendiri. The day one I joined Walton, I just always tell my upline, show me the way. Dia just show me the way that's a one beautiful platform untuk saya. I just grab that platform. I got no experience, but tapi walaupun saya tak ada pengalaman, tapi I punya boss, kita punya CEO ada 25 tahun pengalaman, campur I punya upline 25 tahun pengalaman, campur Mr. Balan 30 tahun pengalaman. So saya sudah ada 80 tahun pengalaman dalam networking. So that pengalaman I develop myself. That's what I do. Thank you very much. Okay, apa ya? Simple ya. Bila anda anggap ini bisnes sendiri, anda sanggup berkorban apa saja. Yes. Sekarang kenapa susah? Kenapa jauh? Kenapa capek? Karena tidak menganggap ini bisnes sendiri. Yes. Okay, Tuan Azli. Saya mau tanya Tuan Azli tadi, bag itu, jam itu beli belanja di mana? Okay. Pertanyaan begini. Tuan Azli adalah seorang pebisnes sebelum Walton, memiliki pom bensin sendiri. Sebagai seorang bisnes, jadi mesti sudah tahu pengalaman bisnes dan pengalaman network. Bedanya apa? Bisnes tradisional dan bisnes Walton. Apa yang Tuan Azli nampak dalam perbezaan yang ada dalam bisnes? Okey, terima kasih Pak Balan.
lama nak cakap ni. Dah 2 minit. Lama tunggu ni. Dah tunggu lama kena balik. Tepuk tangan untuk Okey. Alright, terima kasih Pak Walen. Okey, first of all saya nak ucapkan congratulations, tahniah kepada semua ejen-ejen Indonesia yang ada hari ini untuk yang capai GE ya. Yang pertama ni kan. Okey, kalau ditanya saya apa beza antara perniagaan yang saya lakukan selama ini, konvensional dan juga networking. Kerana ini networking saya yang pertama saya lakukan. Kemarin saya ada dengar Pak Andang punya bicara di panggung di waktu di mana di Jogja kan. Katanya prinsipnya satu, iya tidak kan, betul kan? Sama juga seperti saya. Kalau saya lakukan sesuatu itu memang begitu. Kalau saya iya, kalau enggak. Jadi apa yang membezakan saya, kenapa saya beralih dari, bukan beralih, maksudnya saya mencoba perniagaan di networking ini. Perbedaannya kerana dulu saya enggak sedar ya. Karena dari dulu mindset saya untuk buat bisnes harus ada kedai, harus ada tokonya, harus ada pengacaranya, karyawannya, ya kan? So semua itu memerlukan modal yang besar. Dan itu adalah mindset saya dari dulu. Sehingga pada satu ketika apabila saya mencuba perniagaan di Volten ini ataupun networking ini, saya lihat perbedaannya sangat beda ya. Sangat berbeda, dan ini adalah satu perniagaan yang saya rasa kenapa dari dulu saya enggak jumpa. Kan? Karena dari dulu saya bersusah payah mencari modal, mengumpul modal untuk membina satu perniagaan. Tetapi di sini dengan modal yang sangat kecil, tapi saya bisa mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa kan. Yang antara yang paling besar sekali yang saya lihat, saya enggak perlu pusing memikirkan setiap bulan mengeluarkan modal untuk bayar gaji kan, karyawan punya gaji, membayar pajak, sewa bangunan. Kalau macam di pom bensin, setiap hari saya kadang-kadang pusing kerana membayar uang minyak. Hari-hari minyaknya sampai, putarannya sangat cepat kan. Jadi di Volten ini saya sangat tenang. Sangat-sangat tenang. Hari-hari bangun pagi, solat subuh, sebelum solat subuh tengok dulu berapa income-nya hari ini commission. Wah, solatnya dengan sangat-sangat khusyuk. Kan? Karena kita udah tahu, nggak perlu bisa pusing pikirkan bagaimana mau cari uang untuk menghasilkan uang lagi. Di sini sekali kita mengeluarkan uang, kita terus mendapatkan uang. Cuma caranya harus betul. Nah, kalau tadi kita cerita tentang perbezaan bagaimana mereka semua yang mempunyai pengalaman, saya nggak ada pengalaman. Saya bermula tanpa ada leader. Nggak ada seorang leader pun yang membantu saya. Karena saya orang yang awal kan. Leader yang membawa saya juga pun sudah membuat perusahaan lain. Jadi bagaimana saya mau mendapatkan bantuan? Jadi sebegitu itulah. Yang pentingnya hari ini kita harus ada kekuatan untuk berjaya. Kalau enggak ada kekuatan untuk berjaya, walau sebesar mana pun pengalaman kita, walau sebesar mana pun kita punya uang, tapi kalau enggak mau berjaya itu enggak akan mencapai. Kan? Jadi akhirnya perbedaan yang paling penting hari ini, kita enggak punya masalah yang besar seperti mana kita melakukan perniagaan-perniagaan konvensional. Kalau di sini dengan pemulaan yang betul, cara yang betul, kita ikut apa saja yang disarankan daripada top leader ke daripada kita punya management, insyaAllah pasti kita akan berjaya. So kita sudah memang betul-betul berada di landasan yang betul. Jom kita buat saja betul-betul. Okay? Belum habis lagi. Contohnya, modal di pom bensin berapa? Buka pom bensin. Kalau di sana kurang lebih 1 juta ringgit, 3,5 M. 3,5 M. Contoh modal dalam Volten Premium 23 juta. Betul ya? Saya melihat penghasilan antara pom bensin modal 3,5 M, modal 23 juta di Volten, penghasilannya beda berapa? Jauh mana? Beda banget, Pak. Yang mana lebih besar? Begini, kalau mau pikirkan daripada modal, pasti memang pom bensin sangat besar. Dan modalnya itu enggak mati di situ. Setiap hari harus lagi ditambah lagi. Kadang-kadang harga minyak juga turun naik kan. Ada waktu turun, ada waktu naik. Tambah lagi. Saya mau tahu penghasilan mana besar. Penghasilannya per bulan kalau di pom bensin 1 bulan kurang lebih dalam 60.000 ringgit. 60 kali 3, 200 juta. 200 juta. Kalau di Volten kurang lebih 1 bulan average ya, purata saya di Volten kurang lebih 350 juta lah. Ya. Beda, tapi lihat ya, beda di
Modal. Jadi kadang bila kita bicara premium harus upgrade 23 juta itu bukan wang besar. Jadi mereka yang belum upgrade, pintu tobat masih terbuka. Tuan Ismail, pertanyaan tentang rumah. Sekarang kan ini pertanyaan tentang rumah. Rumah kedua di Indonesia itu. Saya mau lihat ya, bila lihat dengan redeem dan dengan wang Walton beli rumah sendiri, perasaan, keyakinan tentang apa yang sudah dapat tentang rumah sendiri itu. Karena mereka juga di sini yang ingin gabung di Walton karena ingin memiliki rumah sendiri. Apa dari emosional dan juga percaya diri tentang rumah itu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, soal tentang rumah ini saya percaya ini kemahuan semua orang, betul tidak? So, kita semua tinggal di rumah ya. Ada tinggal di gua lagi? Enggak ada. Okey. Tetapi yang gembiranya di Walton ini kita boleh menanam satu keazaman bahawa kita memang boleh memiliki rumah impian yang kita mahukan, betul? Jadi saya sendiri sejak daripada awal memang di hati sudah menanam azam begitu. Okey, sebab rumah yang sedia ada ini bukanlah enggak bagus, syukur, alhamdulillah. Tetapi ahli keluarganya sudah berkembang. Sudah berkembang, itu baru ibunya satu aja. Kalau ibunya bertambah lagi susah. Okey, jadi sudah enggak cukup ruang lah. Okey, jadi saya menanam azam daripada awal untuk memiliki rumah yang lebih besar, lebih selesa dan juga kenderaan yang lebih selesa. Itu saya percaya semua orang pun mahu. Jadi yang penting dalam tempoh sebenarnya hanya dalam tempoh 3 tahun. Okey, semenjak dari penglibatan dengan Walton ini, perbelanjaan untuk urusan itu sudah mencukupi, malahan melebihi. Begitu ya. Jadi sekarang ini hanya proses benanya aja belum selesai. Tapi uangnya untuk itu sebenarnya dalam tempoh 3 tahun bersama Walton ini memang sudah diperoleh. Jadi perasaan saya memang luar biasa. Sebab apa? Jumlah harga yang begitu, rumah begitu, kalau di Malaysia, okay, memerlukan satu tempoh pinjaman 25 tahun ke 30 tahun. Saya percaya ramai orang berbuat begitu dan dia sampai jemu, bosan bayar cicilan tiap bulan, betul tak? Bayar enggak habis, betul? Tapi di Walton kita boleh lakukan ini, dapatkan secara gratis 100% tanpa beri 1 sen pun keuntungan kepada pihak bank, betul? Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan di sini, bapa ibu di sini, saya percaya anda juga boleh lakukan sebab kita buat satu perniagaan yang mempunyai model yang sama, betul tidak? Okey, satu perniagaan yang dimiliki oleh founder yang sama dan juga kita juga memiliki satu team management yang bekerja keras seperti Pak Banan ini, seperti Pak Edi ini yang sama. Okey, jadi kalau di Malaysia sudah boleh dibuktikan, saya percaya di Indonesia yang mempunyai populasi yang lebih besar juga mesti wajib memiliki kejayaan yang sebegini satu hari nanti. Yang penting mesti upgrade account premium. Okey, terima kasih. Yang kedua juga kerjanya jangan cepat kecewa. Kalau ada orang yang mengecewakan kita, okey, sebenarnya bukan apa, sebenarnya bukan rezeki kita yang tak ada, rezeki dia yang tak ada, begitu. Ya, kena pesan pada diri kita begitu dan harus kerja keraslah supaya kita masih lagi boleh memprospecting dan juga menjalankan ini supaya lebih ramai orang berjaya di dalam jaringan kita seperti mana menurut Katun dan juga Datin Syarina. Saya juga masih belajar dan terus bekerja sebab banyak lagi belum diraih bersama dengan Walton ini. Okey, terima kasih. Okey, Cikgu Madi sekarang sedang membina pasaran Thailand. Ingat ya, bahasa di Thailand dengan Malaysia tidak sama. Ya, mereka juga beda bahasa, beda budaya apa ya. Di waktu kita di Indonesia, dari satu kota ke satu kota, bahasa yang sama saja kita takut mau pergi, takut membuka pasar baru. Apa yang menjadikan Cikgu Madi berani
membuka pasaran Thailand, di mana ramai yang takut membuka pasaran yang orang mengerti. Ya, apa keberanian itu? Ya, keberanian yang nak pergi Thailand buat. Di mana-mana berani, Pak. Ya, Baik, okey, terima kasih Pak Balan. Ya, sebenarnya di mana-mana pun berani, tapi kita memikirkan untuk buat jaringan sebab saya masih lagi dalam pemburuan. Ya, saya belum tamat, masih pemburuan. Jadi kalau biasa kata-kata saya masih lagi memburu 10,000 RP itu. Ya, semua bisa total 22,000 RP bisa kita kena ambil lah. Jadi keberanian itu lahir daripada kehendak sebenarnya, ya. Sebab kekangan di sana, ya, cuma dua. Bukan saya tak mau ke Indonesia, memikirkan tentang costing. Sebab kita masih lagi dalam perjalanan itu costing. Sebab kalau beraninya saya di Thailand sebab dia hampir dengan tempat saya tinggal. Contoh dia Ipoh. Ipoh dengan Thailand itu tidak jauh. Berapa kilometer? Lebih 500 km lebih kurang dalam 500 km tidak jauh, ya. Yang Jogja mau ke Surabaya, Semarang jauh. Kampar kan baru tahu. Jadi di sana lagi banyak kekangan sebenarnya, ya. Sebenarnya saya suka di Indonesia dari segi bahasa dan juga makan sama, kita rumpun Melayu. Tapi kalau di sana sampai satu ketika saya demam sebab saya tidak boleh mengomong. Bahasa di sana berbeda, bahasa Thailand. Kalau saya pergi ke Hanyai, saya sudah jadi macam mana Pak Balan? Saya tak lepas mau bercakap tau. Sebab sana kena ada Sawadee Cup, Kapkun Cup, Honda Cup, Suzuki Cup, kan? Jadi tak lepas tau. Jadi cabaran-cabaran itu saya mesti mengambil seorang sebagai juru bahasa untuk itu. Tapi oleh kerana kemauan itu sangat tinggi, saya percaya apa yang saya lakukan ini akan menghasilkan. Walau rintangan dugaan maha dahsyat lah, ya. Cuma perbandingan dekat dengan saya dan di sana saya bisa pergi dengan mobil, itu saja. Dengan mobil, kan, macam Indonesia kena naik pesawat, kan. Di sana saya bisa merentasi sempadan dengan mobil. Saya masih lagi sebab di sana sangat-sangat baru lagi lah, ya, sangat-sangat baru. Itu yang tetap, ya, keberanian itu tetap walaupun dari segi bahasa sangat susah, sangat susah di sana. Tapi saya yakin akan dapat, kan, dan dia akan booming di sana. Sama-sama kita inilah. Okey, terima kasih. Kemauan karena jauhnya hanya 500 km, mereka tidak mengerti bahasa, ya, mereka tidak mengerti bahasa, harus lewat perbatasan. Tetapi kalau ada kemahuan, keberanian, apa juga bisa kita tantangi. Ya, benar. Di sana pun ada masalah konflik. Ini ada peperangan kadang-kadang. Wah, di sana, ya. Nah, tempat itu tidak aman. Ada bom apa semuanya, ya. Okey. Terakhir, Tuan Yunus. Tuan Yunus adalah silent killer. Silent killer. Ya, tidak pernah bicara sampai waktu dia datang ke Jakarta ada orang prospek dia untuk gabung di World 10. Orang tidak kenal, ya. Okey, dia silent killer. Tetapi kalau kita lihat di carta top 10 kita, dia tetap berada di sana walaupun dia tidak pernah datang, bicara tidak pernah motivasi besar, tetapi silent killer, ya. Jadi yang saya ingin tahu, ya, kerja rutin setiap hari mempertahankan diri di top 10. Gini, ya, kita tidak bisa di top 10 kalau hanya kita upline kepada Murti satu jaringan saja. Dia harus menjalankan tugas kerjanya untuk mempertahankan, bukan kerana orang bilang oh downline-nya Pak Murti patutlah. Enggak. Itu satu jaringan aja. Kerja lain dia tetap harus lakukan, ya, walaupun kita nggak pernah dengar dia ngomong, nggak pernah bicara, nggak pernah naik atas panggung. Tetapi itu yang dipanggil silent killer. Apa yang dia lakukan setiap hari supaya mempertahankan top 10. Okey, terima kasih Pak Balan, ya. Jadi memang benar, ya. Kalau dalam jaringan, kalau kita ada satu, kalau di Malaysia dipanggil kaki gajah, kan? Tapi kita tidak ada line samping, kita pun tidak boleh mempertahankan. Jadi di sini saya bernasib baik sebab ini pengalaman, ya. Pada peringkat awal, kalau kita tidak ada pengalaman, sebab dalam bisnes yang paling penting adalah tapak, ya. Apa itu tapak? Kalau kita nak bina, itu tapak. Jadi dalam Bolten ini, tapak yang paling penting adalah mesti ada tiga
titik 4 jalur. Alhamdulillah saya dah bina 3 titik, 1 jalur berjaya. Tapi saya harus bina lagi 3 jalur. Jadi ini asas ya dalam perniagaan. Sebab di luar sana ya, kalau orang yang dulu, kalau kita di sana dalam sistem binary ya, dalam sistem binary sebenarnya tidak sama dalam bisnes kita dalam ball tank. Kita tidak boleh bina jalur titik itu memanjang. Makna 1, 2, 3. Dia mesti harus 3. Beza di mana? Beza yang paling besar sekali adalah di kita kerugian dalam RP. Group sale tidak hilang. Dia tidak hilang. Tetapi kita akan kerugian daripada RP. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam top 10 ya, diperkirakan adalah RP, bukan sale ya, bukannya commission, tapi RP. Maksud RP yang tertinggi akan duduk di carta yang tertinggi. Jadi untuk mendapatkan RP tertinggi ini kita harus bina tadi mesti ada 3 titik 4 jalur. Jadi untuk 4 jalur ni setiap jalur mesti ada bintang. Macam Datin Sarina cakap tadi betul. Kan? Tak mestinya generasi pertama. Malah saya generasi yang jalur yang keempat, generasi yang ke-20 bintangnya. Jadi tak mestinya di jalur yang pertama. Jadi di sini kebaikan dalam sistem kita ada sistem placement. Jadi piston placement ni sangat membantu. Jadi kita jalur yang kurang kuat kita harus placement sampailah kita jumpa bintang. Saya rasa cukup dah Pak Walan ya. Bila dia bilang placement, berarti dia masih menjalankan kerja-kerja sponsor, mencari orang baru ya, bukan dapat 4 berhenti. Okey, ya, terus sponsor. Okey, itu saja. Kita bagi aplaus yang sebesar-besarnya untuk top 10 leader kita. Terima kasih.